Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Iya, Pak. Ya, oke. Terima kasih sudah Sudah, Pak. join tepat waktu ya. Kita sudah masuk jam 7 lebih 8. Sebelum saya mulai untuk materi kita hari ini, saya mau konfirmasi kalau nanti suara saya terputus-putus ya. Tolong nanti diingatkan. Soalnya saya merasa ini koneksi internetnya masih kurang bagus. Nanti kalau suaranya terputus-putus, komen aja di chat box ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi week 6, saya mau informasikan bahwa materi week 6 ini merupakan materi terakhir kita sebelum kita UTS ya. Jadi untuk mata kuliah database management ini ada 6 materi, ada 6 pembahasan sampai dengan UTS. Oleh karena itu kita masih punya satu pertemuan ya. Week ke-7 besok sebenarnya materi kita sudah habis. Tapi week ke-7 besok itu rencananya saya mau gunakan untuk kuis. Gitu ya. Jadi kuisnya nanti week ke-7 dimulai pukul 7.30 ya. Soalnya multiple choice menggunakan ULS. Jadi nanti silakan Anda semua persiapkan untuk kuis minggu depan. Materinya tidak sampai dengan week 6 ya. Materinya hanya 4 week yang awal. Jadi mulai dari week 1 sampai dengan week ke-4. Dan untuk week ke-5 dan 6 itu masuk ke materi UTS. Nah, materi UTS-nya nanti ya week 1 sampai dengan week 6. Kalau kuisnya mulai dari week 1 sampai dengan week ke-4. Kurang lebih seperti itu untuk penilaian ataupun evaluasi kita sebelum UTS sama waktu UTS. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya mau informasikan lagi, silahkan kalau misal ada yang bermasalah atau ada yang masih bingung dengan materi kita yang minggu lalu, karena minggu lalu kita tidak ada sesi live Zoom, kita hanya belajar melalui video ya, yang sudah saya share kemarin. Silahkan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan materi kita di week ke-5 kemarin, materinya terkait itu ya apa namanya server role ya, database security. Itu silakan bisa Anda tanyakan di sesi live Zoom sekarang belum kita masuk ke materi week ke-6 ya. Ya, saya tunggu mungkin ada pertanyaan atau ada problem waktu Anda mencoba-coba materi di week ke-5, kita bisa diskusikan bersama. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ya. Jadi silakan kalau ada yang bingung ya. Sambil menunggu pertanyaan, saya overview sedikit ya terkait dengan materi kita di week ke-5 kemarin ya. Tujuannya apa? Kita membahas tentang database security karena database itu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data ya. Data yang disimpan bisa data yang penting. Nah, data yang penting itu otomatis kita perlu menjaga agar data tersebut tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan salah satu caranya kita bisa membuat sebuah rules ke database yang kita buat. Jadi database yang kita manajemen bukan yang kita buat. Kita sebagai database administrator tujuannya kan menjaga database yang sudah ada. Jadi database yang kita manajemen itu, yang kita manage, tujuannya kita akan membuat rules ya, sehingga kita bisa membatasi siapa saja yang bisa mengakses database kita. Kemarin Anda bisa lihat di video yang sudah saya share kemarin, kita membagi sebuah roles di satu database itu menjadi beberapa pengguna ya, ada manajer ya, ada karyawan, employee dan juga ada direktur kemarin ya. Dan dari tiap masing-masing roles tersebut punya hak akses masing-masing, punya hak akses yang berbeda-beda. Kita bisa membatasi, misalnya role direktur dia hanya bisa mengakses database apa saja. Yang bisa kita berikan roles itu bukan hanya dari bukan hanya dari level server database-nya, tapi kita juga bisa masuk ke database itu sendiri. Jadi levelnya bukan server database-nya, tapi kita bisa spesifikkan ke database tertentu atau ke skema tertentu. Ya kemarin misalnya
untuk apa kemarin employee ya kalau nggak salah, atau database credit ya, itu kita berikan hak akses, misalnya direktur hanya bisa mengakses tabel apa saja. Terus direktur itu bisa ngapain saja? Apakah hanya bisa membaca database ataukah hanya bisa ya membaca, atau juga bisa diberikan hak akses untuk mengubah database yang kita manage, ya kan? Jadi kita bisa, setidaknya itu kita bisa database kita, kalau kita ibaratkan sebuah rumah ya, kita punya banyak pintu, ya, tapi banyak pintu itu gunanya untuk jalan masuk dari tiap-tiap orang yang menggunakan database kita. Tidak satu pintu ya, tidak hanya satu pintu terus kita samakan semua rules-nya dari tiap user, itu bisa meningkatkan risiko database kita digunakan oleh orang-orang yang tidak semestinya, digunakan oleh orang-orang yang sebenarnya dia tidak punya akses untuk melakukan perubahan ke database. Nah, itu tujuannya kita menggunakan rules ya di database kita. Dan kemarin ya, rules kemarin itu ada tugas, masih belum saya koreksi, nanti akan saya coba koreksi. Saya akan lihat kira-kira tugas kemarin itu Anda mereview beberapa fungsi yang lain untuk database rules ya. Itu nanti saya coba koreksi. Ini ada pertanyaan. Ini Mas tugas ya. Oke, tugasnya kemarin memang belum saya koreksi. Nanti akan saya jelaskan untuk jawaban dari tugasnya nanti setelah sesi perkuliahan ini terakhir ya. Nanti kita akan coba bahas. Mungkin nggak akan saya bahas dalam sesi live Zoom, saya akan bahas secara offline saja biar nanti Anda juga bisa membaca beberapa referensi yang akan saya berikan terkait dengan tugas kemarin. Nah, ini ada pertanyaan bingung dari view definition keadaan deny. Itu nanti jawaban dari tugas kemarin akan saya share ya. Nanti akan saya share sambil saya koreksi tugasnya. Oke. Tapi sebelum itu untuk materi dari yang kemarin, pertanyaan silakan. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut saja ke materi week ke-6 ya. Saya coba share dulu. Silakan nanti kalau misalnya suara saya masih terputus-putus ya, tolong diingatkan. Oke, saya share screen dulu. Bentar. Oke. Oh, ini database security. Sorry, yang ini. Materi di week ke-6 ya. Nah, kita belajar mengenai backup and recovery ya. Sebentar, ini ada chat lagi. Oh, mungkin salah ketik ya. Oke. Materi kita di week ke-6 ini, kita akan belajar mengenai backup and recovery database. Ya, mungkin kalau Anda lihat di sini, backup sama recovery itu simple sebenarnya kan ya. Pernah Anda lakukan menggunakan DBMS selain server. Misalnya menggunakan MySQL, Anda juga pasti pernah melakukan backup sama recover sebuah database. Misalnya Anda mengerjakan sebuah project dan project itu punya database, project Anda dikerjakan oleh banyak orang misalnya. Oke, sebentar saya coba
Oke, sekarang masih putus-putus enggak ya? Oke, nanti tolong diingatkan lagi kalau masih putus-putus. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Oke. Bentar ya. Ya, Pak. Oke, saya coba share screen lagi. Sekarang sudah muncul atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Masih hitam. Sekarang sudah muncul atau belum? Masih belum, Pak. Belum ya. Masih belum, Pak. Oke, sebentar. Apa ini ya? Saya stop share lagi. Kalau sekarang kelihatan apa? Kelihatan saya. Sekarang nggak ada yang share screen, Pak. Saya coba share screen lagi. Mungkin ditunggu aja dulu. Nanti kalau muncul bilang ya. Oke. Kalau sudah muncul tolong saya diberitahu di chat. Belum muncul ya? Masih start sharing screen ya? Iya, Pak. Masih belum. Kok aneh ya? Sebentar, ini padahal saya sudah. Saya coba stop share dulu. Oh, sebentar. Mungkin ini. Masih belum muncul juga? Masih belum, Pak. Kok aneh ya? Oke, sebentar. Kalau sekarang muncul? Masih belum. Masih belum, Pak. Oke, coba salah satu ini yang masalah itu di saya atau di ini. Coba bisa salah satu share screen. Oke, Hans ya. Ada tadi, Pak. Enggak ada. Started sharing gitu. Oke, Saya kalau kelihatan, Pak. ya. Share screen-nya Hans. Ya. Di saya kelihatan. Coba salah satu lagi selain Hans bisa share screen siapa gitu? Oke, Wafi ya. Oh, ini Wafi bisa ya. Oke, Wafi bisa ya. Oke, bisa stop share Wafi, saya coba sekarang. Nah, bisa udah, Pak. Oke. Bisa ya. Ya, itu ada di masalah koneksi mungkin. Oke. Oke, saya ulang. Di week 6 ini kita akan membahas mengenai backup and recovery database ya. Jadi ini pasti sering Anda gunakan. Misalnya Anda mengerjakan sebuah proyek ya, proyek sistem informasi. Setelah itu Anda menggunakan sebuah database di SI Anda. Misalnya SI Anda itu dikerjakan oleh lebih dari satu orang, terus Anda mungkin biasanya membackup database dari SI Anda, terus dikirimkan ke teman Anda, biar nanti database yang Anda kerjakan itu bisa saling datanya bisa terupdate. Kalau misalnya Anda mengerjakannya secara offline ya, tapi kalau mengerjakannya pakai GitHub misalnya,
mungkin itu nggak jadi masalah. Dan Anda menaruh database itu di server secara online, itu mungkin nggak jadi masalah. Anda mungkin nggak butuh backup sama recover. Tapi beberapa tahun yang lalu juga Anda melakukan restore ya dari beberapa database, misalnya ada database employee kemarin itu Anda melakukan restore. Ya tujuannya pasti Anda sudah tahu semua. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan sebuah database yang sudah ada. Kita nggak perlu bikin database lagi. Tapi balik itu semua ada kelebihan utama, ada tujuan utama kita melakukan backup sebuah database. Tujuannya adalah agar kita bisa menyimpan ya data kita yang ada di dalam database itu ketika terjadi sebuah disaster. Nah, disaster itu merupakan risiko, kita nggak bisa menghilangkan risiko ya, risiko itu pasti muncul. Walaupun kita taruh ya komputer server kita di ruangan yang aman ya, misalnya terjadi disaster, terus komputer Anda rusak ya, atau mungkin ada konslet listriknya, atau mungkin komputernya juga gempa bumi kan ya, terus rusak. Nah, gimana kalau seperti itu ya? Kita harus merecover database kita yang sudah kita simpan di komputer kita. Nah, kita melakukan backup itu tujuannya agar meningkatkan availability dari database kita, sehingga kalau komputer kita rusak ya, server database kita rusak, kita bisa merecover data yang kita gunakan. Dan backup sama recovery ini merupakan hal yang terpenting. Kita sebagai database administrator harus tahu caranya bagaimana untuk membackup sebuah database dan juga merecovernya. Ada berbagai macam tipe yang akan kita bahas. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, ini penyebab ya kalau kita melakukan backup sama recover, ya Anda bisa di sini, ini ada misalnya ada banjir, tsunami gitu ya. Komputer Anda pasti tenggelam. Ya. Terus Anda nggak melakukan backup di komputer Anda. Backup itu bisa kita lakukan di komputer yang lain. Misalnya kita punya dua komputer itu berada di lokasi atau geografik yang berbeda. Nah, kita bisa melakukan itu, kita membackup terus hasil backup-nya itu kita taruh di sebuah komputer server yang lain. Sehingga kalau terjadi bencana di suatu lokasi tertentu, kita bisa masih recover. Oke. Nah, ada juga misalnya komputer kita terbakar. Nah, kita juga nggak berharap komputer terbakar. Tapi namanya disaster, kita nggak bisa memprediksi kapan jadinya. Nah, ada juga misal database kita rusak karena ada kerusakan pada software. Ya, misalnya entah kenapa misalnya Anda SQL server Anda itu rusak gitu loh. Ya, nggak tahu rusaknya kenapa. Mungkin Anda salah menginstall ataupun komputer Anda virus. Nah, sehingga data kita yang ada di SQL server kita hilang. Ada juga kesalahan user. Nah, kesalahan kita sendiri sebagai database administrator, misalnya kita waktu memaintain ya komputer kita, database kita melakukan kesalahan yang namanya manusia tidak kesalahan itu pasti mungkin kita lakukan. Nah, kita misalnya nggak sengaja menghapus data dari user tertentu, nah, sehingga nanti user tersebut nggak bisa menggunakan database-nya. Nah, gimana caranya agar bisa mengembalikan data user tersebut yang nggak sengaja kita hapus? Nah, kita bisa merecover database kita. Nah, ini ada berbagai pertimbangan untuk melakukan backup sama recovery. Seperti yang saya jelaskan tadi, backup sama recovery itu banyak jenisnya. Tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan untuk memilih jenis backup sama recovery yang kita lakukan. Ada tipe database-nya. Nah, tipe database-nya. Dan yang kedua, seberapa penting data dalam database. Dan seberapa sering database itu diubah. Nah, berapa lama waktu untuk memulihkan database dan kapan waktu terbaik untuk backup? Nah, apakah Anda perlu menyimpan hasil backup offsite? Offsite itu kita simpan hasil backupnya secara offline ya di komputer yang berbeda. Ya, Anda bisa bayangkan
Apakah sama jika Anda membuat sebuah SI, sistem informasi ya, sistem informasi penjualan sama pembelian, sama sistem informasi akademik MyUbaya, itu tipe database-nya akan berbeda. Tipe database yang tujuannya itu penjualan sama pembelian, mungkin ada tabel yang penting, yaitu tabel transaksi. Kita nggak boleh kehilangan tabel transaksi. Karena kalau tabel itu hilang, ya otomatis histori penjualan sama pembelian kita hilang kan ya. Itu mungkin berbeda perlakuannya jika kita membackup sama merecover data yang ada di sistem akademik, misalnya MyUbaya. Ya mungkin MyUbaya yang penting apa sih? Yang penting mungkin ya, data pembayaran untuk UPP atau data nilai mahasiswa. Jadi kita bisa perlakukan itu berbeda. Misalnya untuk transaksi penjualan pembelian, mungkin kita perlu membackup secara berkala tiap 1 hari. Misalnya kita backup selama 1 bulan sekali ya. Kalau sistem akademik, ya mungkin yang transaksinya tidak sesering sistem informasi penjualan sama pembelian, kita bisa membackupnya misalnya 1 minggu sekali. Itu bisa berbeda perlakuannya. Tergantung banyak transaksi yang dilakukan di database kita. Ya, semakin banyak transaksi yang dilakukan, otomatis membackup database tersebut, kita butuh waktu yang lebih, jangka waktu untuk membackupnya lebih pendek. Karena kita tidak ingin kehilangan data itu pada poin waktu tertentu. Kalau database yang mungkin ya, database yang transaksinya nggak banyak ya, kita bisa membackupnya, jangka waktunya bisa lebih lama. Itu tergantung nanti kebutuhan kita. Nah, ini ada beberapa tipe backup di SQL Server 2014 dan mungkin ini juga sama di DBMS selain SQL Server. Ini ada berbagai macam tipe backup, mulai dari backup full, backup diferensial, backup copy only, backup log transaksi, dan backup file dan file group. Nah, tapi yang akan kita bahas di perkuliahan week 6 ini, kita akan menggunakan tipe backup full sama diferensial. Silakan nanti yang backup copy only, backup log transaksi sama file and file group ini Anda coba sendiri. Tapi kalau kita coba bahas secara general dulu, mulai dari backup full ya. Nah, backup full ini dari backup full ini kita lihat dari pengertiannya ya. Backup full berarti kita membackup seluruh isi dari database. Jadi backup full ini merupakan backup yang size-nya paling besar. Karena kita membackup semua isi dari database itu. Mulai dari objeknya, tabelnya, data yang ada di dalam tabel itu, dan log transaksinya. Log transaksi itu juga penting ya. Kalau kita punya log transaksi di database, misal database kita melakukan kesalahan ya, kita bisa lihat lognya. Lognya ternyata saya menginsert data di waktu tertentu. Ini harusnya lognya saya hapus, saya bisa recover ke poin waktu tertentu. Kalau kita menggunakan backup bisa kita lakukan seperti itu. Jadi bukan hanya tabelnya, tapi log transaksinya juga kita backup. Itu backup. Yang kedua ada backup diferensial. Backup diferensial ini kalau kita lihat dari pengertiannya ya, itu kebalikannya dari backup. Jadi kita tidak membackup semua isi dari database-nya. Tapi yang kita backup hanyalah data yang diubah setelah backup terakhir. Ya, misalnya Anda melakukan backup misalnya Anda melakukan transaksi ya. Misalnya 1 hari Anda melakukan backup jam 7. Gitu kan ya. Terus Anda lakukan backup lagi pukul 12 siang. Ada backup pertama jam 7 pagi, backup yang kedua pukul 12 siang. Jadi kalau kita melakukan backup diferensial, yang kita backup hanyalah data ya yang diubah antara pukul 7 sampai pukul 12. Bukan mulai habis itu kita buat. Nah, kalau kita backup full, semua isi database, mulai database itu dibuat sampai saat ini, datanya akan kita simpan. Kalau diferensial, kita hanya membackup data yang diubah setelah backup terakhir. Kelebihannya apa kalau kita menggunakan backup diferensial? Otomatis karena data yang kita backup lebih sedikit, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan backup itu lebih cepat.
Namun ya kita harus melakukan backup dengan waktu yang berkala. Kita bisa tetap mendapatkan isi semua database yang kita manage. Nah, itu backup diferensial. Kalau backup copy only, ya ini berguna untuk membuat salinan database untuk tujuan pengujian. Ya, itu copy only ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Kalau yang backup log transaksi, kita hanya membackup file log transaksi database. Ini yang lebih ringan lagi, karena yang kita simpan, yang kita backup hanyalah log transaksinya. Jadi datanya nggak kita simpan, cuma log transaksinya saja. Tapi kalau kita mau recover, otomatis log transaksi ini akan lebih lama untuk dilakukan. Karena dia kan nggak ada datanya, dia hanya mengira-ngira data itu berdasarkan log transaksinya. Yang terakhir, backup file dan file group ini hanya membackup file dan file group yang dipilih. Berguna saat melakukan backup pada database yang besar dan untuk menghemat waktu. Ya, mungkin Anda tahu juga waktu beberapa minggu yang lalu ya kita bahas bahwa kalau kita meng-create database, itu ada beberapa file yang kita hasilkan. Ada MDF, ada LDF ya. Itu bisa kita pilih kira-kira file mana yang mau kita backup. Namun untuk week ke-6 ini kita akan coba ya backup yang full sama diferensial. Oke. Itu tadi tipe backup. Kita masuk ke tipe recovery. Nah, backupan kita melakukan backup ya. Recover kita mengambil data dari backup kita. Nah, recovery juga ada beberapa tipe. Yang pertama yang simple, ada yang full, yang kedua, dan yang ketiga ada bulk log. Bedanya apa? Kalau simple ini, kita recovery dari poin backup terakhir. Jadi yang kita recover sama seperti tadi, backup diferensial. Kalau recover ini kita hanya merecover data dari poin backup terakhir. Ya kan? Bedanya kalau backup diferensial kita membackup dari poin terakhir backup sampai poin sekarang. Kalau recovery simple, kita merecover data dari backup yang terakhir sampai dengan data yang sekarang. Oke. Kalau yang full, ini sama kayak backup full ya. Jadi simple itu kaitannya sama diferensial. Kalau full kaitannya sama backup full. Kalau recover ini kita bisa recover dari poin waktu yang awal. Mulai database itu kita gunakan. Ya, ada sebuah kasus. Misalnya Anda mau merecover sebuah database. Tapi di server database Anda belum ada atau belum pernah sama sekali merecover sebuah database. Jadi yang lebih cocok kita menggunakan recovery tipe full. Jadi kita mengambil semua data database itu mulai dari data yang awal sampai data yang terakhir. Tapi suatu ketika misal Anda sudah melakukan recover dari waktu yang sebelumnya, nah Anda lebih cocok menggunakan recover yang simple karena akan menghemat waktu. Yang Anda recover hanyalah data perubahan yang terakhir. Ya mungkin Anda juga pernah menggunakan itu ya, aplikasi atau ya apa istilahnya itu Google Docs misalnya ya, aplikasi pengeditan dokumen menggunakan Google Docs. Anda kan bisa merecover ya. Misalnya Anda bekerja lebih dari satu orang ya untuk membuat sebuah dokumen, terus misalnya teman Anda nggak sengaja menghapus sebuah paragraf, ya kan? Anda kan bisa merecover. Oh ternyata saya bisa lihat lognya, oh ternyata si A ini dia menghapus paragraf ini. Jadi saya bisa recover, kembalikan ke versi sebelumnya. Itu kalau Google Docs. Atau mungkin Anda juga pernah menggunakan aplikasi Git ya. Kalau Anda bekerja untuk mengerjakan sebuah aplikasi secara bersamaan, terus Anda menggunakan fitur yang ada di Git. Itu kan juga bisa. Saya bisa merecover ke poin tertentu. Data dari poin tertentu. Oke, itu untuk logikanya kalau kita samakan dengan aplikasi yang lain. Yang terakhir ada bulk log. Nah, bulk log ini merupakan kombinasi antara simple sama full. Bedanya adalah Anda mungkin tahu kata-kata bulk itu apa? Bulk itu kan banyak ya. Jadi jadi yang kita akan recover itu hanyalah beberapa data tertentu saja. Nggak perlu data yang terakhir, nggak perlu data yang
semuanya, tapi kita bisa pilih kira-kira data mana yang mau kita recover. Misalnya ya, tadi pernah saya bilang tadi, kalau kita punya sebuah sistem informasi jual beli, mungkin tabel transaksi itu merupakan tabel yang paling banyak perubahannya. Tabel yang paling banyak transaksinya tiap menit atau tiap jam. Sehingga kita bisa pilih kira-kira yang kita recover itu hanyalah transaksi yang ada di tabel transaksi. Jadi yang kita recover hanyalah tabel transaksi. Yang mungkin ada perubahan juga di tabel yang lain. Misalnya ada perubahan di tabel user, ada user yang baru yang masuk. Nah, tapi kita bisa pertimbangkan, misalnya database kita itu besar sekali, kita nggak perlu merecover semua isi database-nya. Yang perlu kita recover adalah tabel-tabel tertentu yang memang transaksinya penting dan itu lebih banyak frekuensinya. Nah, kita bisa pilih yang bulk log. Oke, nanti kita akan coba. Oke, ada juga fitur di database SQL Server yang namanya backup compression. Ya, kalau Anda lihat ada kata-kata kompres, berarti data kita yang kita backup ya, itu dikompres. Sehingga bisa menghemat size memori dari komputer kita. Ini pilihan, bisa kita kompres, bisa juga nggak kita kompres. Kalau kita kompres, kelebihannya size dari file backupnya akan lebih kecil. Namun, waktu Anda merecover, Anda perlu melakukan dekompres terlebih dahulu. Jadi waktunya akan lebih lama dibandingkan yang tanpa compression. Ya sama kalau Anda menggunakan zip, WinZip atau WinRAR, kan otomatis file Anda akan lebih kecil. Namun untuk membuka file tersebut, Anda perlu mendekompres. Sama kalau backup decompression juga seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini teori ya, sedikit teori mengenai berbagai macam tipe backup di database SQL Server 2014. Dan mungkin itu juga sama dengan DBMS yang lain. Nah, kita karena kita menggunakan SQL Server 2014, nanti kita bahas untuk yang SQL Server 2014 saja. Nah, ini setelah ini kita akan masuk ke step by step bagaimana cara melakukan backup full. Namun sebelum itu kalau ada pertanyaan silakan bisa ngomong langsung atau menggunakan chat box ya, silakan. Oke, sambil nunggu pertanyaan, saya coba review sedikit ya. Jadi untuk backup itu tergantung dari kebutuhan kita ya. Ya yang paling aman ya kita melakukan full backup sama full recovery. Itu aman, data kita pasti bisa kita dapatkan secara utuh. Namun kita harus juga mempertimbangkan kalau database kita besar, terus database kita transaksinya banyak, komputer kita size-nya, memorinya terbatas, nah kita harus bisa pinter-pinter memilih metode backup sama recovery yang cocok dengan keadaan kita. Ya kalau komputer kita requirement-nya atau spek-nya tinggi, terus untuk melakukan backup sama recovery juga cepat ya melakukan backup full juga nggak masalah. Ya tapi kita kan nggak boleh seperti itu, kita harus punya strategi. Kita sebagai database administrator itu harus memanage dengan maksimal database kita dengan segala kondisi yang kita miliki. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya bisa ditanyakan. Oke, kita akan coba melakukan backup full. Silakan Anda download terlebih dahulu di ULS. Sudah saya share sebuah database, namanya database kredit. Itu nanti kita akan coba melakukan berbagai macam tipe backup sama recovery di database kredit. Caranya mudah sekali ya. Ini tinggal kita klik-klik gitu aja. Nah, ini misalnya saya sudah melakukan restore dari database kredit. Nah, ini saya pengen melakukan backup full di database kredit saya. Caranya mudah sekali. Nanti silakan Anda klik kanan di bagian kredit. Ya kan? Sebelum melakukan backup ini kita harus ini dulu. Kita harus karena kita melakukan backup full, jadi recovery-nya juga harus full. Ya kan? Jadi sebelum kita melakukan backup full kita harus pastikan dulu bahwa database kredit ini recovery modenya itu full. Nah, ini kita klik kanan di database kredit. Ya, nanti silakan kalau
Anda tertinggal step by step-nya, kan nanti Anda bisa lihat video recording dari perkuliahan hari ini. Yang penting Anda tahu konsepnya terlebih dahulu. Nah, ini diklik kanan di database kredit, pilih properties, terus option, recovery modelnya pilih full. Oke, mungkin saya langsung tunjukkan aja. Nah, ini saya sudah restore ya, database kredit ya. Nah, ini saya mau ubah recovery modelnya itu adalah menjadi tipe full. Nah, ini saya pilih properties. Terus di bagian mana tadi option ya. Nah, recovery modelnya ini silakan diubah yang full. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena kita tujuannya adalah mau membackup secara full, recovery modelnya juga full. Jadi semua transaksi mulai dari database itu dibuat sampai saat ini, saya pengen backup. Karena anggapannya nanti kalau komputer saya rusak ya, saya pengen mendapatkan semua transaksi dari database itu dibuat, bukan hanya transaksi yang terakhir. Sehingga saya pilih recovery modelnya adalah full. Oke, kita klik OK. Nah, kita coba lihat langkah selanjutnya adalah, nah, tadi kita sudah setting model recovery modelnya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan backup-nya. Nah, ini bisa kita backup. Lokasinya di mana? Nah, kita bisa backup. Nah, mungkin Anda pernah tahu ya, file.bak ya. File.bak itu merupakan file hasil backup kan ya. Namun sebenarnya kita juga bisa membuat backup device. Apa itu backup device? Ya, misalnya gini. Misalnya Anda tidak ingin nanti file BAK tersebut dipindah-pindah. Anda pengen file backup-nya itu ya berada di satu komputer yang sama. Tapi mungkin ya, saya taruh di saya taruh di partisi hard disk yang berbeda. Nah, kita bisa membuat sebuah backup device. Nanti hasil backup-nya bukan berbentuk file.bak. Nah, nanti kita lihat hasil backup-nya itu filenya ekstensinya apa. Jadi intinya adalah kalau kita menggunakan backup device, kita punya semacam device virtual. Ya kayak partisi hard disk virtual untuk menyimpan backup database kita. Nah, ini misalnya saya mau itu ya melakukan atau membuat backup device, caranya di bagian server object. Saya klik kanan new backup device. Nah, device name-nya ini saya samakan dengan yang ada di sini tadi namanya apa? BD Credit ya. Nah, saya beri nama BD Credit. Nah, ini kita bisa taruh filenya di mana. Bentar ini BAK-nya saya hapus karena memang nanti filenya bukan dalam bentuk BAK ya. Ini karena di slide ini ditaruh di tempat kolektor backup kredit. Tapi ini kalau punya saya coba ubah di mana ya, sebentar. Ini kita bisa pilih. Misalnya saya mau taruh di dokumen aja ya. Oh ini kok same, sebentar. C users. Now file dokumen, saya mau taruh di dokumen aja. File name-nya saya kasih nama BD Credit ya, tanpa BAK ya. Oke, kita klik OK. Oke, kita klik OK lagi. Nah, kita coba lihat kira-kira hasil backup-nya itu seperti apa filenya. Kan tadi saya sudah membuat sebuah device virtual ya, ini ya, BD Credit. Nah, bukan BAK tapi BD Credit. Ya, ini anggap saja saya punya dua komputer ya. Nah, dua komputer atau satu komputer tapi punya dua partisi atau dua komputer nggak masalah. Kalau misalnya pakai dua komputer ya, komputer ini, komputer saya dengan komputer yang satunya itu saling terhubung. Misalnya dalam satu jaringan yang sama. Kalau komputer saya rusak, saya bisa merestore melalui backup device dari komputer yang satunya. Nah,
Tapi karena saya menggunakan satu komputer ya kita simulasikan aja. Nah, misalnya kita lihat di sini dokumen nggak muncul apa-apa ya. Backup DB DB backup tadi namanya ya. BD kredit. Bentar, saya tadi nyimpennya di benar ya di dokumen ya. Oh, dokumen BD kredit. Oh, dalam bentuk folder mungkin. Halo? Maaf tadi suaranya kepotong ya. Oh, ternyata. Enggak, Oke. Karena saya belum melakukan backup sama sekali ya. Kan saya belum melakukan backup. Jadi ya memang belum ada. Kan saya hanya membuat device-nya saja, tapi belum melakukan backup. Sehingga memang nggak bisa cari. Nah, ini nanti kita coba. Kita lakukan backup dulu. Kita lakukan backup untuk database kredit ya. Nanti kita lihat hasilnya. Karena memang tadi saya belum backup sama sekali kan. Nah, memang nggak bisa karena kita belum melakukan backup. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ya ini tadi hasil kita sudah membuat backup device. Nanti muncul di bagian dari backup device itu nama dari backup device-nya. Nah, langkah selanjutnya kita ingin melakukan backup. Tadi kita hanya membuat device-nya saja, tapi kita belum melakukan backup. Kita hanya membuat tempat untuk menyimpan backup-nya, tapi backup itu belum kita lakukan. Nah, ini contohnya adalah saya mau melakukan backup full untuk database kredit. Langkahnya gimana? Tinggal klik kanan saja di database kredit, terus pilih backup. Nah, kita pilih backup type-nya full ya. Nah, kita coba lihat. Oke, tadi di bagian Oke. Nah, ini di bagian database kredit, klik kanan, terus pilih task ya, task, pilih backup. Nah, saya pengennya backup full. Nah, terus saya mau backup di mana? Nah, ini saya mau pilih destination-nya itu di disk ini. Nah, ini saya hapus dulu karena secara default nyimpennya bukan di backup device. Jadi ini saya hapus dulu, saya remove, saya add, nah, saya pilih backup device, BD kredit ya. Nah, sekali lagi backup device itu merupakan tempat virtual ya untuk menyimpan backup saya. Oke, kita klik OK, kita klik OK lagi. Oke, sebentar. Access denied. Oh, ini kemungkinan ya, karena saya taruhnya di dokumen, jadi nggak bisa. Jadi saya coba, oke lah, itu tadi mungkin karena saya taruhnya di C user dokumen ya. Biasanya memang akses itu pengaruh, tergantung apa namanya firewall di komputer saya. Ini mungkin firewallnya saya aktifkan sehingga saya nggak bisa menyimpan di dokumen. Bisa remove dulu, saya cancel. Untuk backup device saya sebelumnya ini saya coba ganti, saya remove dulu ya. Saya delete. Oke. Nah, ini saya mau taruh, saya bikin backup device lagi yang baru. Saya taruh di sini saja. Program files Microsoft SQL MySQL backup ini ya. Jadi ini lokasinya di sini. Lihat dulu. Di C, di program files MS SQL Server, MS SQL 12, SQL Server. Oh, sorry. MS SQL 12, MS SQL Server, benar ya? Oh, ini. MS SQL Server 12, MS SQL backup. Oke, ini BD kreditnya ini saya coba hapus saja.
biar nggak bingung kan apa eksperimen. Oke, saya taruh di sini ya. Nah, namanya tadi saya ganti BD kredit ya. Oke, di sini saya ganti dengan saya tulis di sini aja langsung BD kredit. Oke. Nah, kita klik OK. Bentar, kok nggak bisa diklik? Bentar. Oh, device name-nya saya belum kasih nama. BD kredit ya. Oke, kita klik OK. Oke, nah ya, klik di sini. Nah, ini saya lakukan backup lagi. Jadi di database kredit ya. Database kredit saya klik kanan, tas, backup. Nah, ini saya ganti backupnya full ya. Backup to disk ini saya remove. Nah, oke, saya add backup device. Oke. Nah, aksesnya masih denied ya. Cannot open backup device. Bentar, saya coba cek lagi. Oke, sebentar ya. Ini sebelumnya bisa harusnya. Atau mungkin tadi nya nggak perlu di itu ya. Saya coba ininya nggak perlu dikasih kredit mungkin ini. Saya coba hapus lagi. Saya hapus lagi, saya delete ya. Oke, kalau error gini nggak apa-apa. Kita punya pengalaman ya. Oh, kesalahan saya tadi ini. Kita BD kredit. Apa ini saya hapus saja. Apa-nya. Saya taruh di backup aja, klik OK. Atau mungkin di sini saya tambahkan satu folder ya, new folder dan namanya BD kredit. Oke, taruh BD kredit. Oke. The file the file cannot be write. Oke, saya cancel lagi coba ya. Atau ternyata memang harus PAK-nya. Saya coba lagi. Oke, tadi lokasinya di backup BD kredit. Oke, saya coba lagi ya. Memang harus ada BAK-nya ternyata. Oke, nggak apa-apa. Saya coba lagi. Di sini saya coba backup ya, database kreditnya. Tas, backup. Oke, saya pilih disk, ini saya hapus. Disk, add. Backup device, oke. Oke. Ternyata memang harus ada .bak-nya. Ternyata kalau kita menggunakan backup device, itu tetap ada BAK-nya, namun kita nggak perlu store di spesifik lokasi tertentu karena backup device-nya sudah kita buat di sini kan ya. Jadi kita nggak perlu lagi melihat atau mencari file .bak karena backup device-nya sudah kita buat di sini. Ini langsung nyambung ke bdkredit.bak. Oke, kita coba lihat. Oh ya, ternyata masih ada .bak-nya di sini. Ini saya hapus dulu. Saya tanpa BAK bisa tadi, Pak. Bisa tanpa BAK. Oh, gitu. Bisa, Pak. Tapi bikin folder baru di file D-nya, tidak di C. Gitu. Folder baru. Oke. Oke, ini mungkin ya firewall saya aktifkan kalau mau coba buat di direktori tertentu itu jadi kayak nggak bisa gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau bisa juga nggak apa-apa. Harusnya bisa sih. Anehnya ini saya coba nggak bisa, tapi sebelumnya saya lakukan itu juga bisa. Oke, nggak apa-apa. Kalau bisa ya oke. Anggap saja ini kita sudah melakukan backup device ya. Kita sudah membuat device.
Oke, karena ini memang punya saya satu ini ya. Direktorinya, partisinya saya punya hanya satu partisi saja. Kalau Oh saya iya Pak. partisi yang lain, ya karena saya nggak punya partisi yang satunya, kalau saya taruh di C kan otomatis tadi firewall-nya aktif kan ya. Tapi mungkin kalau teman-teman sekalian, kalau Anda punya 2 partisi, ya silakan disimpan di partisi yang lain. Ya, nggak apa-apa. Karena memang partisinya ini saya cuma satu. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah lakukan. Ini sudah, backupnya full, sudah. Nah. Oh, ini harusnya ada langkah selanjutnya ini, tapi kita sudah terlanjur ya. Tidak mengkompres. Nah, harusnya Anda bisa pilih di bagian media option, Anda pilih kompres di sini, kompres backup. Nah, ini ada 2 pilihan. Backup to the existing media set atau overwrite all existing backup set. Nah, ini ada penjelasan masalah ini. Oke, nanti ini penjelasannya kan ada pilihan ini, mau pilih append atau overwrite. Kalau overwrite ya kita hapus ya tadi datanya. Oke, ini kita verify ya, reliability kita pilih verify. Nah, nanti akan backup credit di sini. Ini memang dia size-nya lebih kecil 53 karena tadi dilakukan kompres. Oke. Oke, kita masuknya backup differential. Oke, ini nggak ada penjelasannya, saya coba jelaskan aja. Walaupun kita melakukan full backup, kita bisa pilih apakah append to the existing backup set atau overwrite. Kalau append itu kurang lebih sama dengan diferensial. Kalau kita melakukan backup full, otomatis ya kita bisa backup diferensial. Karena kita membackup semua isi database kita. Kalau append berarti dia hanya membackup, oke ya. Kalau kita pilih append, kita hanya membackup transaksi yang terakhir, perubahan yang terakhir dari terakhir kita melakukan backup. Kalau overwrite, ya kita hapus semua backup yang sebelumnya. Ya, jadi yang kita misalnya ya, kita melakukan backup jam 7, terus kita lakukan backup lagi jam 12. Kalau kita pilih append, backup kita yang kurang dari jam 7 itu masih disimpan. Ditambah dengan backup kita mulai dari jam 7 sampai jam 12. Jadi data kita merupakan data mulai dari database itu dibuat sampai jam 12 siang. Kalau yang overwrite, ya bedanya kalau overwrite ini, data yang kita simpan, ya kan, itu hanyalah data perubahan antara jam 7 sampai jam 12. Nah, jadi data yang sebelumnya itu hilang. Oke, nanti penjelasannya akan ada setelah ini, backup diferensial ya. Oke. Yang backup diferensial. Nah, ini kalau yang diferensial ini kita pilih yang append ya. Nah, ini kita sama, kita lakukan backup, klik kanan lagi di kreditnya, terus pilih backup type-nya, pilih yang diferensial. Nah, pada halaman media, pilih append to the existing backup set. Nah, ini kita pilih yang append karena kita lakukan backup diferensial. Oke. Nah, ini perbedaannya append sama overwrite. Penjelasannya di sini ternyata. Kalau append akan menambahkan data backup yang lama dengan yang misal backup ini adalah 20 MB, kemudian ada data baru sebanyak 1 MB, maka data backup itu adalah 21 MB. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya kita mau membackup backup terakhirnya jam 7, backup kedua jam 12. Jadi yang jam 7 sampai jam 12 itu 1 MB. Itu kita simpan, 1 meganya kita simpan. Terus kita tambahkan ke 20 meganya. Kalau yang overwrite akan menggantikan data backup yang lama dengan data yang baru. Nah, misal data backup yang saat ini 20, kemudian ada data baru sebanyak 1 MB, maka data backup yang baru adalah 1 MB. Yang sebelumnya, data sebelumnya mulai jam 7 ke bawah, nggak kesimpan. Kalau kita pilih yang overwrite untuk backup diferensial. Kalau yang overwrite untuk backup full, yaitu sama.
append-nya diferensial gitu loh. Nah, itu sama kayak append-nya diferensial. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba lihat kira-kira perbedaan size file-nya itu berapa. Oke. Caranya ya silakan nanti dicoba juga ya. Ini tinggal pilih aja. Ini data mahasiswa, kredit, klik kanan, tas, backup. Ini pilih yang diferensial. Backupnya tidak apa-apa. Ya misalnya nanti Anda pengen bikin backup device yang nggak apa-apa. Nanti dipilih ya sama kayak tadi. Tapi nanti media option-nya dipilih yang append. Bukan yang override. Jadi kalau backup full yang ini, saya coba ulang lagi. Mungkin ada yang miss tadi. Kalau yang backup full terus pilih media option-nya override, dia tetap menyimpan semua data yang di bawah jam 7. Nah, kalau yang override yang ini, yang full itu sama kayak append-nya di backup diferensial. Jadi kalau full itu tinggal pilih yang override aja di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah lakukan backup ya. Nah, kita lakukan restore sekarang setelah ini. Nah, kita coba simulasikan, misalnya server database kita rusak ya, mati. Gimana cara mensimulasikannya? Kita tinggal stop ya, service dari SQL Server. Nah, cara stopnya gimana? Pakai service punyanya Windows atau pakai SQL Server Configuration Manager. Nah, ini saya menggunakan SQL Server Configuration Manager aja. Nah, ini saya coba simulasikan MS SQL Server. Mana ya? MS SQL Server. Saya coba stop di sini yang nah ini ya. Yang saya stop itu yang server SQL-nya di instance yang pertama. Ini saya stop. Oke, stop ya. Sudah, saya stop. Nah, buka folder database kredit, disimpan. Kemudian hapus file dengan ekstensi LDF sama MDF. Nah, ini tadi saya simpan di mana ya? Ini saya coba cari. Oke, sebentar masih nge-lag ini. Oke, coba ditunggu dulu. Nah, ini kita hapus ya file LDF sama MDF-nya. Oke. Bentar. Ini nyimpennya di mana? Oke, ini saya coba jalankan dulu aja deh. Ini karena harusnya saya pengen tahu saya nyimpen database-nya di mana tadi. Saya jalankan lagi karena tadi saya stop jadi hilang gitu. Nah ini saya nyimpennya di sini. MS SQL data ya. Oh, jadi nyimpennya saya di sini. C program files Microsoft SQL Server. MS SQL Server, MS SQL data. Nah, ini ada kredit ya namanya data terus oke. Nah, ini kredit data sama kredit log ya. Kita lihat. Oke.
Ini saya hapus, nanti saya hapus ini MDF sama LDF-nya. Maaf, suara saya putus-putus nggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, ini saya coba hapus ya. Tapi untuk menghapus, saya harus stop dulu. Biar saya bisa menghapus data ini, ya kan, saya harus stop dulu. Nah, caranya gimana? Bentar, ini saya coba cek dulu. Nah, ini saya coba stop dulu ya servisnya. Ini saya stop servisnya untuk mensimulasikan anggapannya komputer saya itu lagi down ya. Terus service SQL servernya mati. Terus datanya hilang. Wah, itu. Nah, ini saya coba. Saya hapus, saya taruh di itu aja di recycle bin ya. Oke. Nah, ini saya jalankan lagi. Udah jalan ya. Bentar, ini harusnya ada recovery-nya. Saya coba disconnect, saya connect lagi. Nah, ini ada tulisannya credit recovery pending karena tadi datanya sudah saya hapus LDF sama MDF-nya. Nah, gimana cara merecovernya? Untung tadi saya sudah backup. Ini saya mau recover. Caranya adalah kita tinggal klik kanan di bagian database, pilih restore, kita pilih device ya. Terus kita pilih tadi backup device-nya. Nah, nanti kreditnya akan kembali lagi. Jadi langkah selanjutnya adalah saya klik kanan di bagian database, saya pilih restore database, terus saya pilih device, dan saya pilih, bentar ini enggak keluar ya database-nya, sebentar saya coba cancel lagi. Backup device-nya tadi hilang enggak ya? Oh ada ya. Restore device, saya pilih backup device, add, backup device, add, BD kredit, oke, saya klik oke, muncul ya. Nah, saya klik oke lagi. Nah, saya sudah berhasil restore. Nah, kenapa ini lebih simpel dibanding kalau kita menyimpan di berbagai akun. Kalau menyimpan di BAK ya nggak apa sih sebenarnya. Kalau Anda bisa memelihara file .bak itu, kalau kita menggunakan backup device, ibaratnya itu kita punya kayak ya tadi device virtual, kita bisa taruh di manapun itu. Ya misalnya kalau kita bicara komputer server ya, kita punya banyak komputer. Komputer satu itu main komputernya, komputer yang kedua itu untuk menyimpan backup dari komputer yang satu. Dan antara komputer satu sama komputer dua bisa saja lokasinya berbeda secara geografis. Ya nanti kalau nanti Anda coba terjun di dunia cloud computing, kita itu bisa membuat sebuah di dua lokasi yang berbeda. Bukan secara fisiknya ada, tapi kita bisa menyewa ya. Kita bisa sewa komputer server dari lokasinya misalnya lokasinya di US, terus komputer yang satunya lokasinya di Indonesia. Yang di US itu saya gunakan untuk membackup database saya. Itu nanti kalau Anda belajar mengenai cloud computing, nanti Anda misalnya menggunakan, kan platformnya banyak ya, ada Microsoft Azure, ada Amazon Service. Nah, nanti Anda bisa simulasikan, kita punya dua komputer virtual ya. Komputer satu itu untuk menjalankan database secara live, komputer yang kedua yang lokasinya di US itu untuk membackup sama restore-nya nanti dari komputer yang kedua. Misalnya ya kita nggak berharap
Indonesia terjadi gempa bumi, ya kita nggak berharap. Terus komputernya rusak, terus otomatis sistem Anda nggak bisa mendapatkan data dari database, tinggal di restore aja dari komputer kita yang ada di US. Nah, tapi karena kita simulasinya hanya satu komputer, ya sekali lagi nanti silakan dicoba, Anda coba membuat backup device di partisi hard disk yang berbeda. Ya misalnya partisi Anda sekarang kan ada 2 partisi. Partisi sekarang Anda rusak, partisi yang satunya kan nggak rusak. Atau mungkin di komputer Anda punya 2 hard disk. Nah, hard disk yang pertama itu untuk ya menyimpan database yang sekarang, hard disk yang kedua untuk menyimpan backup-nya. Nah, ini nanti Anda bisa simulasikan sendiri di satu komputer. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir ini, backup otomatis. Nah, ini backup otomatis itu lebih enak. Misalnya, Anda punya tugas sebagai database administrator untuk melakukan backup database tiap minggu. Tiap minggu pada hari Jumat jam 11. Ya. Jadi Anda nggak perlu begadang ya. Tiap Jumat malam nunggu jam 11, terus Anda klik-klik untuk melakukan backup database. Biarkan komputer melakukan secara otomatis. Kita bisa melakukan atau menjadwalkan backup secara otomatis di tiap waktu tertentu. Itu sama kayak scheduler ya. Mungkin Anda pernah ngambil mata kuliah operating system, ada yang namanya task scheduler miliknya Windows. Tapi kalau task scheduler levelnya lebih general karena melakukan segala aktivitas di komputer. Tapi kalau yang backup otomatis ini ya, ini khusus untuk DBMS SQL Server. Caranya mudah sekali. Ya, Anda harus pastikan bahwa SQL Server Agent itu sudah berjalan. Ini Anda bisa lihat di sini. Di bagian ya ini, SQL Server Agent saya kan mati ini ya. Ya kan mati. Ini saya harus jalankan dulu. Apa bedanya SQL Server Agent sama SQL Server ini? Jadi istilahnya SQL Server Agent itu kan ada kata-kata agent ya. Dia semacam ya individu yang melakukan pekerjaan di balik layar untuk melakukan hal-hal tertentu yang kita jadwalkan. Jadi kayak dia agent, ya kan kayak server agent yang gunanya untuk melakukan pekerjaan yang dijadwalkan oleh kita sebagai database administrator. Nah, Anda bisa lihat di sini, SQL Server Agent itu ada 2, tergantung instance Anda. Kalau Anda punya 2 instance, otomatis punya 2 server agent, SQL Server Agent. Untuk instance yang pertama sama instance yang kedua. Ini karena saya hanya menjalankan instance saya yang pertama. Jadi saya pastikan SQL Server Agent saya di instance yang pertama itu jalan. Nah, ini udah jalan semua. Servernya jalan, agentnya juga jalan. Memang secara default, SQL Server itu nggak berjalan, mati ya. Karena memang SQL Server Agent ini dia service, dia jalan di balik layar. Ya, Anda pasti tahu sendiri, semakin banyak service yang berjalan di balik layar, dia akan memakan banyak memori komputer Anda. Memang secara default kita nggak jalankan. Tapi kalau Anda punya kebutuhan untuk melakukan backup secara otomatis, ya Anda harus menjalankan SQL Server Agent-nya. Kalau nggak ada keperluan untuk itu, Anda rela untuk tiap Jumat malam begadang untuk melakukan backup sama restore backup, ya nggak apa-apa ya, nggak perlu menjalankan SQL Server Agent. Ya, tapi biarkan komputer itu melakukannya, ya, kita jalankan aja SQL Server Agent-nya. Nah, caranya Anda bisa lihat di sini ya. Nah, di bagian SQL Server Agent kita pilih di bagian folder jobs, kita pilih new job. Nah, setelah itu kita coba langsung aja biar kita tahu ya. Nah, ini saya coba disconnect dulu ya. Tadi kan sebelumnya SQL servernya kan mati. Daripada nanti ada masalah, saya coba jalankan dulu. Saya sudah jalankan, terus saya coba login ulang. Oke ya. Nah, ini bagian job, klik
klik kanan, terus new job ya. Klik kanan, new job. Nah, kita bisa kasih namanya terserah ya. Ini saya samakan aja yang ada di slide. Namanya auto backup credit. Auto backup credit. Ya. Ownernya ini kita isi usernya saja SA ya. Terus di bagian steps ya. Ini Anda bisa tambahkan klik new. Nah, ini step name-nya kita samakan sesuai dengan yang ada di slide. Nah, step name-nya kita namai sama dengan nama itunya tadi ya, nama backup-nya, nama job-nya, kredit. Terus komennya ini kita tuliskan di sini. Ini komen query untuk melakukan backup database. Backup database kredit to disk. Nah, disknya tadi di mana? Nah, ini kalau yang ada di slide ini dia backupnya di file BAK. Oke, nggak apa-apa, ini to disk sama dengan tadi lokasinya di sini tadi saya. Tadi kan saya punya file BAK ya. Bentar. MSSQL backup. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Backup. Karena tadi saya punya file BAK ya. Karena ada BAK-nya. Kalau Anda nggak ada BAK-nya ya nggak perlu ditulis BAK-nya. Namanya tadi bdcredit.bak. Oke. Terus go. Biar backup database kredit ya. To-nya saya enter aja biar nggak terlalu panjang tuh. Terus yang terakhir to disk ini pilih go. Ini go. Oke. Klik OK. Nah, kita lihat langkah selanjutnya. Kita klik OK lagi ya. Ini sebentar. Di bagian schedule-nya ini kita pilih dulu. Kita klik new. Nah, namanya ini backup mingguan misalnya. Ini untuk ngeset schedule-nya. Backup mingguan. Tadi kita sudah berikan komennya, tapi kan kita belum setting waktunya kapan. Nah, schedule type-nya ini recurring ya. Jadi tiap minggu tadi. Terus appears-nya weekly, misalnya every Friday. Appears at, nah ini tiap jam kapan, 23 ya misalnya jam 23.00. Oke. Setelah itu, oke, waktunya jam 23.00 ya, terus udah selesai, kita klik OK ya. Oke, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, ini kalau udah selesai kita coba lihat di sini. Nah, ini ada auto backup kredit sudah muncul. Nah, ini kita bisa klik kanan start job at step. Nah, ini kenapa ini? Kita lihat historinya. Mungkin ada step yang tadi saya lakukan yang salah ya. Saya coba close dulu. Oke, masih error lagi. Saya coba buat ulang aja. Ini saya delete. Oke. Saya klik lagi. New job. Name-nya auto backup credit. Ini error ini muncul lagi. Seperti semester lalu saya juga mengalami error ini. Auto backup credit. Saya coba lagi ya, ulang lagi.
Oke. Terus bagian stepnya ini saya klik new. Auto up credit. Oh ini harusnya oke, master ya. Kredit harusnya ini ya, database-nya harusnya kredit ini, bukan master. Komennya tapi master juga nggak apa-apa sih, karena komennya tadi kan kita query-nya untuk mau membackup database kredit kan ya. Backup database kredit. Ya mungkin tadi ada salah ketik ya di pihak saya tadi. Disk. Ininya saya copy. Backup. PD kredit. PD kredit. Ya, nah, mungkin teman-teman ada yang berhasil, silakan ya bisa sharing. Go. Oke, klik oke ya, bentar. Oke. Schedule-nya saya pilih new. Weekly. Namanya backup mingguan. Friday 23. Oke. Coba jalankan lagi. Oh ini sukses. Ya mungkin tadi ada kesalahan di bagian query saya ya, jadi error. Oke. Nah ini sudah tinggal nunggu Jumat malam nanti benar-benar ke backup atau enggak. Ya komputernya juga harus hidup. Kalau komputernya mati ya nggak bisa nge-backup ya. Harusnya tadi saya setting waktunya jangan Jumat ya biar kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti silakan dicek sendiri di komputer Anda masing-masing. Waktunya coba di setting bukan hari Jumat. Karena kan hari Selasa misalnya. Nanti hari Selasa jam 9 coba melakukan backup secara otomatis. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini nanti memang ada beberapa step yang mungkin Anda ketinggalan. Silakan nanti dilihat ya di video saya. Yang penting Anda tahu konsepnya. Kalau mau melakukan backup itu ada backup full sama backup diferensial. Nah, ini ada kisi-kisi UTS karena memang 2 minggu lagi kita sudah UTS. Nah, materinya adalah materi secara keseluruhan mulai dari week 1 sampai dengan week 6. Karena week 7 kemarin, week 7 ini kita gunakan untuk quiz. Nah, materi teori, penerapan, dan eksplorasi pada tools. Pelajari juga tugas-tugas yang diberikan, lebih teliti dalam membaca soal dan memilih jawaban. Ingat kembali tips dan trik yang saya berikan sebelumnya dalam menjawab soal ya. Tips triknya gimana sih kalau untuk mengerjakan soal multiple choice ya, Anda yang penting tahu maksud soalnya karena kadang ada beberapa soal yang agak menjebak ya. Nah, itu silakan dibaca dengan teliti soalnya ya kan. Nah, setelah itu nanti Anda jawab sesuai dengan pemahaman Anda. Dan sifat ujian online ULS, open slide dan Google ya. Silakan Anda buka slide bebas. Anda bisa cari juga di Google. Kalau memang waktunya cukup ya, silakan Anda gunakan waktunya untuk mencari jawaban dari UTS-nya. Kenapa kok boleh buka Google? Karena memang walaupun nggak boleh buka Google, gimana saya ngeceknya kan ya? Ya otomatis saya perbolehkan saja, nanti Anda bisa buka slide, buka Google, karena memang materi kita database management ini bukan materi hafalan ya, tapi materi untuk memahami konsep. Sehingga kalau Anda membuka Google, buka slide juga nggak masalah bagi saya. Toh nanti kalau Anda di dunia kerja, Anda menemukan masalah, menemukan error atau menemukan problem, pasti Anda buka Google kan ya. Jadi ya nggak masalah buka Google. Nah, silakan nanti Anda pelajari untuk materi week 1 sampai week 6 untuk UTS-nya. Sedangkan untuk kuisnya week ke-7 besok kita mulai pukul 7.30. Silakan Anda pelajari mulai dari week 1 sampai week ke-4. Jadi week 5 sama 6 itu
untuk UTS ya. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk UTS. Sedangkan untuk kuisnya week 1, 2, 3, 4. Oke, sampai sini dulu perkuliahan kita hari ini. Kita masih ada sisa waktu, silakan ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan. Untuk kunci jawabannya akan saya share dalam bentuk dokumen ya. Kunci jawaban untuk tugas kita week ke-6 kemarin, week ke-5 kemarin. Nanti saya akan share dalam bentuk dokumen, silakan Anda baca. Ya, biasakan Anda membaca referensi dibandingkan mendengarkan penjelasan dari pengajar Anda. Karena memang nanti ya, kalau Anda menemukan problem di dunia kerja nanti, kalau nanti Anda punya problem, bikin project, punya problem, pasti kan Anda tidak akan menunggu orang memberikan jawaban ke Anda. Anda pasti mencari dulu kan, membaca, lebih banyak membaca. Oleh karena itu nanti saya akan coba share kunci jawabannya dalam bentuk dokumen. Nanti silakan Anda baca dan pahami sendiri-sendiri ya untuk kunci jawaban week ke-5. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Setelah ini akan saya share videonya di YouTube ya seperti biasa. Nanti saya akan share di grup Telegram videonya saat setelah perkuliahan ini selesai. Kalau ada step yang ketinggalan silakan nanti dilihat di video saya. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Kita masih punya 2 SKS ya. Kita gunakan waktu yang tersisa ini untuk diskusi di grup Telegram. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, ada error ya. Mungkin nanti Anda menemukan error setelah Anda mencoba untuk melakukan backup sama restore. Nanti kita bisa sharing di grup Telegram. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya coba stop share dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Selamat pagi. Saya end meeting ya.